Korupsi itu dikurangin sedikit aja, kita udah bisa nikmatin hasilnya luar biasa. Sekolah gratis, SD, SMP, SMA. Bisa kasih bantuan ke orang-orang tua, lansia. Sekian ratus ribu sebulan, ya itu nolong banget. Tapi ya korupsi itu memang masih jauh lah. Karena itu masalah SDM yang warisan feodal ya. Kita susah juga buat main potong kompas karena kita dibentuk ratusan tahun menjadi masyarakat feodal oleh para prabu-prabu dan sultan-sultan. Makanya gue tuh nggak pernah menenek moyangkan itu yang namanya prabu-prabu, sultan-sultan, karena mereka bukan, ya bisa dibilang mereka pendatang, men. Lo orang Jawa, lo orang Sunda, orang Ambon, orang Bugis, orang Melayu, orang mana udah ada di sini. Terus datang itu orang-orang jauh ke sini. Ini karena kita bicara Indonesia udah di masa manusia modern ya, bukan di masa sejarah lah atau manusia zamannya Pithecanthropus lah atau di zaman apa. Ini udah manusia modern, kita udah terbentuk jadi satu masyarakat yang mendiami tempat-tempat di Nusantara. Datanglah orang-orang India, kucuk, bluk, bikin kerajaan, bikin satu sistem, bikin yang namanya ada masyarakat bawah, ada masyarakat aristokrat, ada bangsawan, ada ksatria, dan di atasnya pucuk prabu. Jadi orang Indonesia penduduk asli itu adanya di paling bawah. Dan mereka dimanipulasi secara pikiran sedemikian rupa sehingga kebutuhannya sangat tinggi. Kebutuhannya itu sangat tinggi kepada lapisan-lapisan di atas yang dibentuk tadi, yang tadinya itu nggak ada. Sebelum ada kerajaan pertama di Indonesia itu mana ada. Itu ratusan tahun berjalan. Zamannya para prabu itu. Para prabu berganti para sultan lah datang tuh. Orang-orang dari mana itu datang ke sini ujuk-ujuk, woi gue jadi sultan. Ya sama seperti kedatangan prabu pertama, mereka datang dari jauh tiba-tiba mengangkat dirinya prabu dan ya saking berkuasanya, saking menguasai, saking bisa membuat segitu banyak rakyat Indonesia itu, warga Indonesia penduduk asli itu butuh sama dia, ya sampai gelarnya aneh-aneh gitu, wakil Tuhan lah apa. Dan ini diterusin juga sama sultan-sultan. Jadi di pikiran gue, ya mereka bukan nenek moyang yang sama sekali, karena warisan mereka itu luar biasa ya. Jadi dibentuk jadi masyarakat feodal yang mengagungkan, mengkultuskan sesuatu di atas sesuatu ya. Atau orang itu mengutulkan sesuatu gitu. Bukannya ya kita nggak tahu lah kondisi masyarakat kita waktu itu, tapi itu ya kenyataan yang harus ya gue terima juga lah, bahwa di zaman dulu kebaikan hati nenek moyang kita sebagai penduduk di suatu negeri ini dimanfaatkan sedemikian rupa, dimanipulasi gitu ya, oleh orang-orang dari luar yang ujuk-ujuk datang, oi gue prabu, oi gue sultan, kalian harus nurut sama aku, kalian harus ada, ya begitulah. Datang lagi tuh orang-orang repot, ya sama aja. Mereka membentuk birokrasi yang wah rumit ya, tatanan ini itu. Intinya rakyat makin dibuat butuh gitu sama birokrasi yang dibentuk oleh. Ya gue nggak nganggep bangsa Eropa itu yang pertama menjajah. Di kepala gue tuh yang pertama menjajah, yang pertama bikin kerajaan di sini tuh kan kota sih. Orang luar ujung-ujung dari mana datang di sini bikin kerajaan, ngangkat dirinya sebagai raja, prabu. Woi, mulai sekarang nasib kalian ada di mulut saya. Astaga. Lanjut ke sultan sama. Itulah penjajahan pertama. Jadi orang Eropa itu ya bangsa kesekian yang mengkooptasi, mengeksploitasi besar-besaran manusia dan sumber daya alamnya sekalian. Dikeduk ya nggak habis sih, masih banyak. Cuman dieksploitasi besar-besaran gitu. Prabu ya begitu kerjaannya, sultan ya begitu kerjaan, Belanda, Eropa juga sama begitu. Ya. Ini akhirnya apa? Yang mereka semua udah nggak ada sekarang. Prabu-prabu habis, sultan-sultan udah habis, penjajah juga udah mabuk. Tapi yang diwarisin apa? Kultur, budaya, daya feodalnya udah nancep banget, turun temurun segala macam tuh. Kita itu dibentuk sebagai rakyat biasa yang mempunyai kepentingan, punya kebutuhan yang sangat tinggi kepada birokrat, dan birokrat ini juga sialan juga, mereka juga mewarisi mental penjajah.
oh gue ini sekarang jadi kepala anu, lu butuh sama gue, jadi kalau lu perlu apa-apa sama gue, nah itu mungkin kalau ahli-ahli sejarah lebih paham lah masalah ini ya, cuman ya mereka mungkin nggak se ekstrim gue lah menganggap bahwa penjajahan itu gue dimulai jauh sebelum bangsa Eropa datang, tapi di kepala gue yaitu Eropa itu cuma barisan penjajah kesekian dalam antrian yang datang ke Indonesia. Kan yang pertamanya ya itu tadi, ya balik ke korupsi ya. Sampai detik ini, hari ini, kasus itu masih ada. Padahal kita tahu apa yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Ya, jangan coba-coba korupsi, tapi ya masih ada aja yang menganggap korupsi itu suatu, ya gue kan pejabat, gue kan wajar dong kalau lu butuh sama gue. Tapi bukan pejabat aja, yang pokoknya yang ya sepengalaman gue, kalau mereka udah nyangkut di satu birokrasi, ya, menjadi pegawai di situ, jadi ASN yang memegang suatu urusan, kan segala urusan yang berurusan sama kerjaan dia itu ya berpotensi buat korupsi, kan rugi. Ya ruginya udah jangan hitung ratusan tahun, men, ribuan tahun. Hitung dari tahun berapa itu? Abad kedua, tiga, keempat, sampai sekarang 1500, 1000. Wah, banyak dah. Kita dibentuk mental feodal 1000 sekian tahun, bukannya cuma masyarakatnya aja yang dikondisikan mempunyai ketergantungan dan keterikatan yang tinggi kepada penguasa, tapi penguasanya juga ikutan mewarisi mental itu, mental bahwa ya gua sekarang penguasa, lu kalau butuh apa-apa sama gua urusannya begini sampai sekarang. Gue nggak mau spesifik lah, kasus per kasus ya. Kalau yang lagi ramai sekarang kan di Kementan ya. Lagian kalau di bidang pertanian ya kita juga masih aneh juga ya, negara ini negara agraris. Tapi kayaknya nggak punya willing, nggak punya polisi, nggak punya kebijakan yang bagus buat mesejahterakan petani itu. Kenapa sih misalnya petani itu nggak dikasih gaji bulanan gitu sama pemerintah? Ya gue rasa disesuaikan lah sama kekuatan APBD masing-masing daerah. Antara 4 juta sampai 6 juta. Kalau mereka terima setiap bulan, mereka semangat lah. Sekarang kan pendapatan mereka tergantung apa? Ya, tergantung hasil olahannya, sawahnya, kebunnya, sayurnya, nelayan. Benar-benar mereka harus berjuang diri sendiri demi menyediakan apa? Apa ini kerjain petani, men? Lu tahu nggak apa ini kerjain? Mereka ke sawah dari pagi sampai sore, macul, babatin rumput, bersihin usir burung, memberantas tikus. Buat apa? Buat makan orang se-Indonesia, men. Buat makan orang se-Indonesia yang lu makan setiap hari itu. Tapi apa sih penghargaannya? Ya kalau gue sih satu-satunya yang bisa gue lakuin, karena gue nggak bisa bagi-bagi duit ke petani tiap bulan atau apa, gue habisin tuh setiap makanan, nasi atau apa yang gue makan gue habisin. Jadi setiap gue makan itu ya mudah-mudahan itu bagian dari sesuatu yang bisa ada balasannya buat beliau-beliau para petani yang setiap, dan Bu Tani juga. Jadi dampak dari feodalisme tadi apa? Karena masyarakat petani itu udah merasa dirinya itu bagian lapisan terbawah. Akhirnya apa? Cita-cita mereka membumbung tinggi. Jangan sampai anak gua jadi kayak gua, jangan sampai anak gua juga jadi. Akhirnya apa? Cari duit sono sini buat biayain anak sekolah supaya anaknya nggak jadi petani lagi. Kenapa? Ini petani nggak bangga sama profesinya. Gak bangga sama apa yang padahal itu mulia banget. Itu mungkin salah satu bentuk protes dari petani juga sih, kalau bisa juga dibilang begitu. Karena ngerasa ini gue dan leluhur gue tinggal di sini bergenerasi-generasi ngelola mas ini segala macam. Kadang-kadang kalau mau jualan aja dipersulit. Gue jual gabah 2.000 baru beli beras 8.000, 10.000. Ya salah satu bentuk protesnya begitu, jangan sampai anakku jadi petani lagi.
biarin gue jual di sawah, yang penting anak gue bisa sekolah dokter atau sekolah atau jadi tentara atau jadi apa. Nah ini kalau terus lu bayangin terus berlanjut dari generasi ke generasi, generasi pertanian habis. Terus Indonesia mau jadi negara apa lagi? Yang membuat Indonesia negara agraris itu kan salah satunya ya ada lahan, nggak ada yang mengerjakan, ada petani yang ngerjain. Nah kalau petaninya merasa dia ada di lapisan paling bawah dari profesi, itu udah cilaka men. Dipertanyakan lagi itu kepantasan kita menyebut negara gitu sebagai negara agraris ya, mungkin ya akhirnya cuma semata-mata karena alam. Sekarang petani generasi selanjutnya nggak tahu bisa melanjut apa enggak, mereka itu kebanyakan juga udah jual sawah buat biayain anak sekolah segala macam. Jadi generasi 20-30 gua nggak tahu masih seberapa banyak minat yang masih pada mau turun ke sawah lah, babat hutan lah, atau nelayan lah. Jadi kalau pemerintah mati-matian nyiapin lahan begitu, berapa 2 juta hektar lahan, siapa yang mau ngerjain? Kalau ujung-ujungnya nanti dikerjain juga nggak digaji, tergantung hasil olahan. Artinya mereka panen dulu baru dapat duit. Panen dulu artinya paling cepat 4 bulan 5 bulan baru dapat duit. Sementara itu mereka dari pagi sampai sore ke sawah. Oke lah mungkin ada bantuan setahun 2 tahun, tapi harusnya bantuan itu seumur hidup selama dia masih mau turun ke sawah. Harus berani. Ya, kenapa nggak bisa nggaji petani? Padahal kita negara agraris. Ya mungkin salah satunya secara hitung-hitungan ekonomi nggak menguntungkan lah. Tapi kan kalau hitungannya negara itu bukan semata-mata bisnis. Negara juga punya kewajiban mensejahterakan rakyat. Mengingat apa yang udah diberikan petani ke masyarakat. Pergi pagi pulang sore buat makan berapa ratus juta rakyat Indonesia. Apa yang dia dapat? Terikat utang sama tengkulak. Jadi situasi susahnya para petani di Indonesia itu nggak berubah dari zaman para Prabu sampai sekarang itu. Ya di kampung bokap gue aja lah di daerah Kebumen sana. Aku tuh kecil dulu, mana-mana gue lihat sawah. Dari gue main ke sana, di pabrik lah, di perumahan lah. Jadi apa? Petani tuh nggak sayang sekarang ngejual sawahnya. Ya mungkin juga salah satunya karena itu juga akan meningkatkan taraf hidup dari petani menjadi apa gitu atau birokrat. Ya karena penggolongan yang dibawa oleh para prabu dan sultan-sultan dan orang-orang Eropa itu. Tani itu taruh di bagian paling bawah karena kerjanya paling kotor. Itu kan sesuatu yang sialan banget gitu. Lu bayangin lu kerjaan sehari-hari petani kebun dan merasa lu hebat gitu, ya bisa memberi makan orang-orang, tiba-tiba datang orang dari luar, ujuk-ujuk bikin kerajaan, ujuk-ujuk woi gua raja, kita terakhir masyarakat gua paling tinggi, di bawah gua ada A B C D, paling bawah petani. Astaga. Dan mungkin juga yang punya pikiran bahwa petani itu harus disejahterakan ya bukan gua doang, pastilah. Mungkin orang-orang di birokrasi, pastilah orang-orang di DPR juga masih mikirin caranya gimana biar petani itu bisa sejahtera. Bukan semata-mata karena merayu mereka supaya betah, tapi enggak, karena emang mereka itu, ya kita harus respect lah, karena mereka itu mau berjasa banget buat kita. Karena kita respect. Bukan karena kita merayu mereka terus bekerja di sawah, enggak. Karena dari respect kita itu kita mau tunjukin kalau petani itu bisa punya sesuatu yang dibanggakan gitu. Bisa, gue petani tapi gue juga bisa punya sesuatu gitu.
dan nggak bikin mereka malas juga kalau kita misalnya negara bisa gaji petani itu sebulan ya 5 juta, 6 juta. Kalkulasi hitung-hitungan sih gue rasa masuk lah. Dengan keadaan ekonomi kita yang makin membaik, untuk gaji petani di angka-angka segitu tuh bisa lah. Tapi ya syaratnya itu tadi bos, balik lagi, segede apa korupsi lo? Lu jadi pejabat, jadi masuk di birokrasi, lu petantang petenteng, ada orang perlu sama lu pura-pura nggak butuh, ujung-ujungnya bicara soal angka, tapi nggak tahu dari angka yang lu keduk itu berapa orang bisa terselamatkan pendidikannya lah, makan siangnya lah, itu duit orang-orang ada di situ. Sekarang lu korupsi ya sedikit-dikitnya 1 miliar lah, jarang banget korupsi 1 miliar tapi itu paling minim lah kalau lu udah ada di tingkat bupati, wali kota, dirjen, menteri, mungkin di atas itu lah. Apa yang bisa dikerjain masyarakat bawah dengan duit segitu? Banyak. Kalau lu paling cuman ngebeli tuh mobil, satu rumah. Sekarang kalau ada 10 koruptor dengan masing-masing 1 miliar, dan itu ada nilai terkecil 10 miliar men yang bisa dibagiin ke masyarakat. Banding dikuasain cuma sama 10 orang, cuman jadi 10 mobil, 10 apa. Ya mungkin sedikit lu bikin masjid, tapi kan udah ada yang bilang bikin masjid dari uang korupsi itu haram. Tapi kan lu nekat. Cuci uang ala-ala gitu. Tapi ya kualitas sementara masih begitu. Ya masyarakat Indonesia seperti biasa lah. Masyarakat paling sabar di dunia, paling ya kalau ada apa-apa ketawa aja. Nah, istilahnya paling ngetren itu sekarang, apalagi anak sekarang ya, gue salut juga tuh. Kalau misalnya ada yang orang-orang ruwet, dia bilang ya ketawain aja sih. Ya habis koruptor juga ditangkapnya juga ketawa-tawa aja, di sidangnya ketawa, di borgol ya ketawa, apa ya, ya kita rugi lah kalau kita mencak-mencak, ya kita ketawain aja. Itu korupsi ya, dampak buruk dan agak susah juga. Kenapa itu susah? Karena emang udah kultur ya, udah diturunin dari turun temurun 2000-an tahun men, 1000 sekian tahun lah, bukan 1-2 generasi. Ya DNA-nya masih ada sedikit-sedikit lah sama kita nih, ya mungkin ya 5%, 10% yang mengandung kromosom apa namanya sifat-sifat korup kayak gitu. Tapi mungkin kesana juga nanti ya mungkin akan hilang, pastilah akan hilang pelan-pelan seiring orientasi kejamanan ke anak-anak zaman itu kan nanti orientasinya juga beda ya, orientasi sama anak-anak sekarang udah beda dan makin terbuka juga lubang-lubang buat nyari duit, artinya dengan cara yang tidak korup kayak gitu. Mau cari dalil dari mana, kayak mau dari agama, dari budaya, dari hukum modern, itu nggak benar korupsi. Nggak bisa stop sekarang ya nanti ya pasti bisa hilang. Jadi yang bikin negara kita belum maju-maju sampai sekarang ya jangan salahin negara luar yang katanya banyak intervensi lah, yang katanya banyak apa namanya ini ya, karena
Sementara ini level kita itu masih dalam berproses menuju birokrat yang tidak korupsi. Birokrat lah, pejabat lah yang bisa korupsi lah. Kalau kayak masyarakat biasa kayak kita mau korupsi apa? Tapi tetap optimis ya, seperti orang-orang hebat itu mereka memelihara optimis dalam situasi yang sangat ruwet kayak gini. Suatu saat ya harus yakin kehebatan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Cuman itu kita kayak gue nih udah generasi abal-abal lah, generasi apakah bisa sampai ke masa kayak gitu, atau ya nanti anak-anak gue lah. Kita ya berharap aja lah, karena masalah SDM ini nggak mungkin makin lama makin buruk. SDM makin lama makin bagus lah pasti, karena pergaulan, karena informasi, karena apa, koreksi terus-menerus dia lakukan, evaluasi segala macam, nanti akan terbentuk sebuah generasi hebat bersama di dunia luar yang juga mereka itu hebat-hebat. Jadi kita head to headnya ya seimbang gitu. Dan nggak pernah lagi ada cerita Indonesia sebagai negara berkembang, Indonesia mengejar ketertinggalan. Udah nggak ada lagi mengejar ketertinggalan, nggak ada. Bahasa-bahasa gitu tuh udah nggak ada. Generasi gue nih dicekokin dengan bahasa-bahasa gitu mulu, sehingga kita tuh posisinya di belakang, karena kita kan terbelakang. Karena kan beda. Jadi itu aja, stop korupsi dari sekarang deh. Jangan korupsi. Bisa kan? Lu boleh jadi birokrasi tapi jangan korupsi nih. Buat anak-anak muda nih, jangan ikutin angkatan gue nih, tukang korupsi. Pejabat-pejabatnya udah pada jadi pejabat sekarang, tinggal nunggu aja pada tangkap-tangkapin KPK. Tapi lu anak-anak muda jangan juga apatis nggak mau jadi pegawai negeri. Lu masuk pegawai negeri dan jangan korupsi. Oke, semangat.